Nanti di akhir ya saya akan menyampaikan tips supaya panjenengan ini sukses puasanya ya dengan cara pengaturan makan yang baik. Slide berikutnya. Yang tadi sudah, slide berikutnya. Ya, ini untuk bapak-bapak ya. Tapi ibu-ibu saya kira tidak ada ya yang merokok ya. Kalau untuk bapak-bapak ya, kita kan semua tahu ya kalau merokok itu mau dimanapun ya, mau dia dihukumi apapun ya, mau dihukumi makruh, mau dihukumi haram ya. Tapi yang jelas memang bahan dari rokok itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Sudah ada peringatannya ya di bungkus rokok itu ya. Nah ini puasa ini juga salah satu fadilahnya bagi panjenengan mungkin yang punya saudara, punya tetangga berniat untuk berhenti merokok, maka bulan Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat ya. Waktu yang paling tepat untuk berhenti merokok ya, karena 1 bulan itu cukup untuk membuat seseorang itu insya Allah bisa terbebas dari pengaruh nikotin akibat rokok. Buktinya orang kalau pas puasa itu nggak bisa ya nggak merokok ya, maksudnya pas selama puasa itu kan selama sehari itu kan juga nggak merokok kan juga bisa. Jadi kalau panjenengan atau keluarga atau saudara yang ingin berhenti merokok, maka puasa ini adalah salah satu waktu yang tepat. Oke, slide lagi. Nah, kemudian fadilah lain dari puasa, ini salah beberapa diantaranya nih. Yang pertama menurunkan berat badan. Kalau yang punya masalah dengan kegemukan atau obesitas, ya, maka puasa ini juga bisa menjadi salah satu manfaat untuk menurunkan berat badan. Kenapa berat badan harus turun? Ya, salah satunya supaya dengkul kita ini awet. Ya. Karena biasanya orang itu mulai mengeluh dengkulnya sakit itu karena berat badannya terlalu banyak. Ya. Maka dengan berpuasa ini kita bisa, salah satu manfaatnya adalah menurunkan berat badan. Tapi jangan jadikan niat utama aja. Niat utamanya tetap ibadah. Ini efek samping aja. Ya. Kita akan dapat manfaat yang lain berupa kesehatan. Kemudian yang kedua, memperbaiki kadar gula darah dan kolesterol. Nah, karena tadi kalau kita puasa, maka gula yang ada di dalam tubuh kita ini akan dipecah. Kalau gula sudah dipecah, maka selanjutnya yang dipecah adalah lemaknya. Sehingga kalau kita puasa, maka kondisi gula darah dan juga kolesterol kita itu akan menjadi lebih baik ya, karena kita banyak memecah lemak dan gula untuk sumber energi ya. Kemudian yang ketiga, kalau gula darahnya bagus, kolesterolnya bagus, maka itu akan mengurangi risiko berbagai penyakit ya. Gak cuma jantung, termasuk juga otak, kemudian kesehatan pencernaan kita, kemudian pembuluh darah kita ya, itu akan menjadi sehat. Oke, slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tips ya, Bapak Ibu. Ya, apa sih yang harus kita kerjakan selama bulan Ramadan, terutama untuk ibadah puasa, supaya lancar. Ya, lancar itu ya tetap sehat, ya, terhindar dari gangguan. Gangguan itu biasanya kan berkaitan dengan pencernaan, dan juga kita bisa optimal ya, kita bisa melaksanakan amalan dengan tanpa terganggu kesehatan kita. Jangan sampai kita bulan puasa kemudian salah dalam mengatur pola makan selama bulan puasa, akhirnya nanti pas waktunya Idul Fitri malah sakit. Gitu. Kalau di rumah sakit ya Bu, ini saya berikan rahasia sedikit ya. Di rumah sakit itu kalau pas bulan Ramadan, di awal Ramadan, 10 hari pertama, 20 hari pertama itu jumlah pasiennya menurun. Karena saya kan praktek di rumah sakit ya, jadi saya tahu, oh biasanya pasiennya segini, pas bulan puasa di awal-awal itu biasanya jumlahnya menurun. Nanti memasuki 5 hari sebelum lebaran itu mulai agak naik. Terus setelah lebaran tuh naik banget gitu, gulanya banget pasiennya. Nah, berarti kan memang karena, jadi kan itu bukti ya, bahwa ketika kita puasa, insya Allah kita akan sehat. Ya. Tapi begitu kita kembali, ya kesannya seperti selama ini terpenjara di dalam bulan puasa, terus akhirnya bebas,
terus makannya jadi tidak beraturan lagi, bahkan lebih banyak, nah, maka setelah itu nggak selang lama, seminggu setelah lebaran itu jumlah pasien bisa meningkat 3 sampai 4 kali lipat. Nanti bisa jenengan lihat kalau pas jenengan lewat puskesmas atau lewat rumah sakit itu nanti pada puasa, pada lebaran itu biasanya orang itu banyak yang sakit ya. Sakitnya mulai dari yang ringan sampai yang berat gitu. Nah, makanya kita harus atur dulu ini bagaimana supaya puasa kita itu lancar, mendapatkan banyak pahala, di akhirnya kita bisa tetap sehat, tetap bisa berbahagia dan sehat terus ya sampai setelah bulan Ramadan, sampai insya Allah nanti ketemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Oke, kita lihat slide. Nah, ini tadi yang pertama. Ini saran pertama sudah saya sampaikan ya. Kita harus mengkondisikan penyakit yang dimiliki. Kalau seperti saya misalnya, atau mungkin Pak Rohmat ya, yang mungkin belum terlalu sepuh gitu ya, mungkin belum banyak penyakitnya, atau ya semoga tidak sampai berpenyakit ya, sehat dalam kondisi yang sehat dan prima. Insya Allah bisa berpuasa full sampai 1 bulan, kemudian bisa memperbanyak amalan dan kebaikan. Tapi bagi panjenengan misalnya sudah sepuh ya, tidak kita pungkiri memang sepuh itu bagian dari sunatullah, bahwa manusia itu memang tidak seterusnya muda deh ya, tidak seterusnya muda, suatu saat juga akan menua ya. Buktinya apa? Kulitnya yang tadinya kencang sekarang jadi keriput, giginya yang tadinya kuat sekarang mulai goyang-goyang, mulai ompong. Yang tadinya makan bakso bisa ngunyah-ngunyah, sekarang baksonya ngunyah-ngunyah gusti gitu ya. Jadi memang menua itu adalah suatu sunatullah. Jadi pasti proses menua itu akan kita alami semua ya. Tapi menua yang sehat itu juga harus kita usahakan ya. Maka kembali lagi sini, kalau kita mau menghadapi bulan puasa, kita harus tahu dulu kita ini kondisinya seperti apa. Ada penyakit atau tidak, terutama itu ya. Kalau ada penyakit, alangkah baiknya panjenengan konsultasi dulu dengan ahlinya, dengan dokter. Saya rasa di sini hampir 99% punya BPJS ya. Nah, itu digunakan saja Bapak Ibu ya. BPJS itu bukan cuma digunakan pada saat kita sakit, tapi pada saat kita sehat, kita cuma mau konsultasi aja boleh gitu ya. Saya kira-kira bisa puasa atau enggak dengan penyakit seperti ini ya. Maka harus kenal dulu dengan keadaannya ya. Kalau ternyata bisa puasa ya sudah jalan, tapi nanti harus konsul kira-kira obatnya harus diminum kapan saja supaya tidak salah. Karena ada Bapak Ibu kasus seorang pasien ya, pasien bapak gitu, dia di hari pertama puasa sama hari kedua puasa itu pingsan terus ya, dia punya riwayat sakit diabetes, ternyata salah minum obatnya. Harusnya minum obatnya pas buka, tapi diminumnya pas sahur. Jadi waktu jam 10, jam 11 itu udah keringat, terus keringat dingin ya. Akhirnya nggak jadi puasa karena harus segera membatalkan atau harus segera dapat suntikan gula ya, supaya tidak ngedrop gulanya ya. Makanya yang seperti itu harus disiapkan dari sekarang. Kalau sekarang belum tahu, harus segera tanya kira-kira nanti pas puasa bagaimana saya meminum obat dan bagaimana menjaga penyakit saya supaya tidak semakin parah ya ketika tidak mengikuti petunjuk dari dokter. Slide berikutnya. Nah, yang kedua, ini juga penting ya Bapak Ibu, penuhi kebutuhan cairan tubuh. Ini yang kadang sering lupa. Kadang kita mikirnya kalau sahur itu yang penting mangan. Gini kok nggih, sing penting olahraga gitu ya. Ora peduli sing dipangan apa nggih, artinya karena krupuk tok nggih. Enggak apa-apa, jangan gitu ya. Jadi, kalau untuk saran kedua ini, kenapa kita harus memenuhi kebutuhan cairan tubuh? Karena tubuh kita itu butuh cairan. Jadi kita tuh nggak boleh kekurangan cairan sebenarnya. Meskipun kita puasa, pas kita puasa pun kita sebenarnya nggak boleh kekurangan cairan. Nah, sekarang saya mau sampaikan dulu.
kebutuhan cairan kita dalam satu hari, kebutuhan cairan kita dalam satu hari itu totalnya ada sekitar 6,5 sampai 7 liter. 6,5 sampai 7 liter air. Sebentar, ini jangan dipotong, ada lanjutannya. Jadi kebutuhan kita itu 6 sampai 7 liter. 6 sampai 7 liter air. Yang 5 liter, berarti kalau 7 dikurangi 5 ya, yang 5 liter itu sudah dipenuhi oleh tubuh kita sendiri. Kok bisa? Nah, sekarang coba, tubuh kita ini menghasilkan cairan loh, Bapak Ibu. Apa saja yang dihasilkan oleh tubuh kita? Cairan yang dihasilkan tubuh kita apa? Liur, cairan-cairan di lambung, cairan-cairan di usus, ya, cairan-cairan di selaput paru-paru, cairan di selaput usus, ya, itu semuanya cairan yang dihasilkan oleh tubuh kita. Dan itu jumlahnya kayak dijumlah itu sekitar 5 liter. Air liur kita ini kalau jenengan mau ditadai gitu ya, sehari itu bisa dapat 1,5 liter loh Bu. Sebotol air mineral yang besar itu ya. Jadi yang 7 liter kebutuhan tubuh kita, yang 5 tadi dipenuhi oleh tubuh kita sendiri. Nah, yang 2 liter ini harus kita dapatkan dari luar tubuh dengan cara meminum air. Minum air itu ya selain minum ya, kadang kalau makan sayur ada kuahnya itu ya termasuk minum ya, memenuhi kebutuhan cairan. Kalau kita makan buahnya yang kira-kira airnya banyak, misalnya buah airnya banyak ya, ya semangka boleh. Semua buah itu sebenarnya ada airnya, itu ya boleh. Jadi yang 2 liter ini tuh harus kita penuhi dari luar tubuh. Cara gampangnya, kalau ini cara praktisnya ya, ya berarti jenengan dalam sehari itu harus minimal minum air 2 liter. 2 liter itu kalau digelasi, gelas seperti ini 10 gelas. Kalau gelas yang agak besar itu 8 gelas ya. Jadi 2 liter. Ini paling isinya cuma 200 ya, 200 liter ya, 150 sampai 200 liter ya. Yang intinya 8 sampai 10 gelas air per hari. Kira-kira sanggup betul Bu? 8 sampai 10 gelas air per hari. Kalau pas nggak puasa kira-kira mungkin bisa ya. Karena kita pagi minum, nanti rada awan minum lagi ada 2, sebelum duhur minum, habis duhur minum, nanti sore minum 2, malam 2 gitu ya. Jumlahnya di total sampai 8. Tapi kalau pas puasa gimana? Kalau pas puasa jumlahnya harus dikurangi atau enggak? Ya enggak, karena tubuh kita itu butuh yang namanya air. Makanya meskipun jenengan puasa, kebutuhan air ini harus tetap dipenuhi. Kalau ini tadi ini ya, masing-masing harus melihat dulu ya, saya punya sakit apa nih. Kalau punya sakit ginjal ya jangan 2 liter ya, makanya kan aturan pertama tadi, kenali dulu jenengan ini kondisinya seperti apa, sehingga nanti kalau pas puasa itu tidak justru memperburuk kondisi. Tapi kalau panjenengan sehat, tidak ada penyakit ginjal, tidak ada penyakit jantung kongestif ya, maka minum itu paling nggak minimal 1,5 sampai 2 liter. Kalau dibagi gelas itu jadi 8 gelas ya. Kalau 8 gelas ini berarti gimana caranya? Selama jenengan sahur ya, pas sahur upayakan bisa memenuhi minimal setengah bagian dari kebutuhan. Jadi kalau sahur itu berarti minimal minum 4 gelas. Kira-kira petengnya kebak betul Bu? Nah itu kebak itu karena jenengan menunjuknya berdahar. Makanya kalau pas di bulan puasa, begitu jenengan bangun tidur, kan biasanya kalau ibu-ibu ini kalau bangun biasanya lebih pagi ya dari kalau bapak ya. Saya bapak mungkin ya lebih pagi juga ya, tapi mungkin sebagian ibu-ibu yang paling biasanya lebih pagi biasanya. Begitu bangun ya, bangun dari tempat tidur, langsung ngambil air 1 gelas, minum 1 gelas air. Setelah itu masih aktivitas ya. Terus sebelum makan boleh minum air putih setengah gelas sampai 1 gelas. Kemudian makan.
Habis makan dijeda dulu. Dijeda dulu, setelah itu habis makan jeda 10-15 menit minum air putih lagi. Nanti sebelum adzan subuh itu minum air putih lagi. Dan itu nanti sudah memenuhi setengah dari kebutuhan cairan kita di dalam tubuh. Air itu kalau di dalam lambung itu lebih cepat turun. Jadi dia mungkin hanya butuh waktu 10 menit itu dia sudah turun dari lambung. Kalau makanan itu butuh waktu sekitar 2 jam untuk bisa turun ke usus. Tapi kalau air, jadi kan minum air sekarang 10 menit itu sudah sampai ke usus, sudah turun. Ya, jadi kalau minum air putih tadi pas bangun tidur 1 gelas, itu insya Allah nanti jaringan 10 menit 15 menit itu lambungnya udah kosong lagi. Ya, jadi sudah boleh minum lagi. Ya. Jadi kalau tadi dihitung paling enggak minimal 4 gelas air pada waktu sahur. Kalau kepepetnya cuma 3 ya sudah nggak apa-apa 3. Tapi nanti pada saat kita buka puasa sampai dengan kita mau tidur itu kita lengkapi sehingga jumlah total gelasnya itu ada 8. Gitu. Ya, dengan seperti itu kita insya Allah akan lebih sehat ya, karena cairan tubuh kita ini juga menentukan banyak hal. Banyak orang yang hanya karena kurang minum akhirnya jadi batu ginjal, akhirnya pinggangnya jadi sakit, pipisnya jadi anyang-anyangan ya. Insya Allah kalau kita minum air putih cukup minimal 1,5 sampai 2 liter, itu kita akan memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita dalam 1 hari. Dan insya Allah itu juga menjadi cara kita untuk bisa tetap sehat selama kita melaksanakan ibadah puasa. Sudah paham ya ibu-ibu? Oh, minumnya apa? Boleh teh nggak kira-kira? Ya, nggak apa-apa. Saya tidak melarang panjenengan minum teh, tapi harus diperhatikan gula yang dimasukkan ke dalam teh. Kalau gulanya berlebihan, nah itu yang jadi nggak bagus. Ya. Tapi kalau minum teh ini sendiri ya nggak masalah. Kalau dari 8 gelas tadi, yang 1 gelasnya teh nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, slide. Oke, ini saya lanjutkan aja. Tadi sudah ya. Jadi yang ketiga, ya, tips yang ketiga adalah mari kita berpuasa dengan ikhlas dan memperbanyak amalan. Tadi kunci yang pertama kan kita kalau mau puasa itu pasti niat dulu, ya. Kita niat. Begitu kita berniat, sebenarnya otak kita itu akan memberikan, bahasa saya sinyal ya, memberikan sinyal positif untuk untuk sistem pencernaan kita, sehingga sistem pencernaan kita ini akan menyesuaikan dengan otak yang memberikan perintah. Dan otak ini kan kaitannya dengan niat tadi. Nah, kalau kita sudah niat, ya, kemudian otak kita ini akan punya program, dia akan kirim sinyal positif ke lambung, ke usus, ya, kemudian ke organ-organ, ya, ke liver, ke limpa dan seterusnya, supaya organ-organ ini juga mempersiapkan dirinya siap untuk menghadapi waktu lama tidak kemasukan makanan. Maka itu yang akhirnya membuat seorang yang berpuasa itu kuat, gitu. Kuat karena sudah niat sejak awal, sudah niat, otaknya sudah disetting, aku niat puasa, pokoknya insya Allah kuat karena lillahi ta'ala. Maka insya Allah otak ini akan memberikan sinyal positif ke organ supaya organ-organ juga siap untuk tidak kemasukan makanan dalam waktu yang lama. Kemudian kalau pas puasa ini kenapa kita harus ikhlas, ya? Karena kalau kita gak ikhlas, ya, nanti setiap saat tuh yang dilihat hanya makanan, gitu ya. Lihat TV sirup, lihat TV oseng-oseng, ya, kecapnya masakannya enak, gitu ya. Makanya kenapa selain niat ikhlas, kita juga mari memperbanyak amalan. Karena kalau kita hanya nonton TV, saya yakin pasti cepat lapar, ya. Karena yang dilihat adalah makanan. Kalau mata kita lihat makanan, mata kita ini akan memberikan sinyal ke lambung. Lambungnya akhirnya jadi mengeluarkan asam lambungnya. Maka kalau kita puasa, ya, tapi ini mungkin berat ya kalau yang kerjanya di warung makan gitu ya, atau di catering gitu ya.
Ya, jadi kalau lihat makanan terus ya kadang-kadang lambung ini jadi ikut kerucuk-kerucuk ya, karena dia mendapat sinyal dari mata yang melihat makanan yang enak. Makanya tips berikutnya, kalau pas bulan Ramadan, maka perbanyak amalan. Bisa baca Quran, bisa zikir, bisa zikir sambil tiduran, ya, bisa baca buku, ya, kemudian bisa pengajian, ya. Maka insya Allah ini akan membuat panjenengan tidak cepat merasa lapar, ya, karena lambungnya terkondisikan tidak melihat makanan-makanan enak. Ditambah lagi tadi sudah dengan niat, ya, niat ikhlas karena Allah. Slide berikutnya. Nah, ini juga jangan terlalu banyak tidur, ya. Ternyata hadis yang berkaitan dengan tidur saat puasa itu juga perlu dibaca kembali ya, hadisnya. Yang jelas orang itu kalau puasa boleh saja Bu tidur siang, bahkan saya sarankan tidur siang, karena tidur siang itu mengembalikan kekuatan kita. Tapi yang ini ya jangan sampai dikerjakan terlalu banyak, karena sebenarnya kalau kita tidur tubuh kita itu tidak istirahat ya. Jadi kalau kita tidur itu kadang-kadang bahkan kita itu energinya bisa lebih banyak daripada ketika kita lari-lari. Panjenengan pernah tidur ba'da subuh? Ya pasti pernah ya, saya juga pernah tidur ba'da subuh ya. Enak banget rasanya ya, baru subuh terus sore itu susah sekali ya ditahan ya. Tapi kalau kita tidur ba'da subuh ya, itu nanti begitu bangun yang jenengan rasakan apa? Lemes, terus ngelak, iya betul? Ngelak, lemes, luwe. Nah, luwe ya. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat kita waktu subuh itu, waktu subuh sampai menjelang siang, itu grafik kita itu harusnya naik. Kalau kita harus grafik tubuh kita itu naik, tapi kita malah tidur, ya pasti akan terganggu. Nah, nanti kalau mau tidur itu boleh pas waktu-waktu menjelang zuhur sekalian kaidullah ya, selain tidur sebentar setengah jam itu sudah enak banget ya tidur sebelum zuhur atau ba'da zuhur itu enak banget, nanti begitu bangun tuh biasanya seger. Beda kalau kita tidur ba'da subuh. Jadi untuk bulan Ramadan ini maka jangan terlalu banyak tidur, karena kalau kita tidur itu bukan berarti kita mengistirahatkan tubuh kita, bukan berarti kita hemat energi, bahkan bisa sebaliknya. Kita kalau tidur itu bahkan bisa energi kita keluar lebih banyak. Buktinya tadi, begitu kita tidur kebanyakan malah kita jadi lemas, malah kita jadi ngantukan, ya, malah kita jadi haus dan kita jadi lapar. Oke, slide lagi. Nah, akhirkan makan sahur dan segerakan berbuka. Kenapa mengakhirkan makan sahur? Ya, kalau logika gampangnya adalah supaya kita waktu puasa kita lebih pendek. Coba jangan sahur jam 1 malam. Nah, nanti jam 1 malam bukanya jam 6 sore. Ya, dibanding dengan akan lebih bagus lagi kalau jangan sahurnya jam 4, tapi nanti bukanya jam 6 sore. Artinya waktu puasanya jadi lebih pendek. Selain itu, kenapa mengakhirkan makan sahur? Ya sebenarnya ini adalah salah satu contoh dan teladan dari Rasulullah ya. Dan pasti ada manfaatnya, pasti ada fadilahnya. Selain waktu-waktu itu adalah waktu-waktu istijabah ya, selain waktu-waktu itu bagus untuk waktu-waktu sebelum sahur itu waktu yang paling bagus untuk kita berdoa kepada Allah. Dan yang lain juga kita mengakhirkan makan sahur itu supaya kita tidak terlalu lama durasi puasanya. Kemudian menyegerakan berbuka. Kenapa harus segera berbuka? Karena tadi kalau tubuh kita itu terlalu lama berpuasa, misalnya, aku kuat kok, kosek sejam kas, misalnya, sejam lagi baru buka puasa, nanti malah justru efeknya nggak bagus. Nggak bagusnya apa? Karena kalau tadi yang pertama kan gulanya yang dipecah, kemudian sampai 12 jam itu lemaknya yang dipecah. Ini untuk orang Indonesia nih. Nanti kalau untuk tipe orang yang lain, tipe orang di kutub utara itu beda lagi aturannya. Kalau orang di Indonesia dengan iklim tropis itu nanti sampai 12 jam itu lemaknya yang dipecah. Nanti kalau lewat dari itu yang dipecah adalah protein. Nah, protein itu apa? Yang
membuat otot kita, ya. Nanti ototnya nggak tambah kuat, tapi malah tambah lemah karena proteinnya dipecah. Ya. Makanya kalau puasa, ya kalau kita diberikan syariat segera berbuka, ya maka harus segera buka puasa. Ya, tapi jangan kondisi loh ya, nggak boleh disi, harus pas waktunya buka puasa. Dan jangan sampai molor-molor ya, karena ada manfaat ya kita menyegerakan buka puasa. Slide lagi. Kemudian yang keenam, makan bertahap dan tidak berlebihan. Ini terutama pada saat buka puasa, ya. Jadi kalau buka puasa itu alangkah baiknya kita bertahap makanannya. Kalau jangan sampai kita karena pengen balas dendam gitu ya, pas buka semua tersedia, minum teh 1, 2 kolak, 3 dawet, 4 bakmi, 5 tempe, tahu, ayam, semua masuk gitu ya. Nah, nanti nggak kuat sholat tarawih ya. Ya makanya kalau pas mengatur makan, maka sebaiknya bertahap makanannya. Bagi panjenengan yang punya sakit diabetes, ya, saya sarankan pada saat mengkonsumsi awal itu konsumsilah makanan-makanan yang berserat. Jadi makanan berserat itu contohnya sayur, kemudian buah, ya, kurma itu juga berserat. Ya. Jadi makanlah makanan-makanan yang berserat. Ada satu penelitian di Prodi Gizi ya di UNS, orang kalau makan sayur dulu, kemudian makan nasinya belakangan, atau sayur dulu baru makan intinya belakangan, itu kadar gula di dalam darahnya itu akan lebih stabil dibanding dengan ketika dia makan nasi sama lauk dulu baru makan sayurnya keri. Kan biasanya nek orang Jawa sayurnya digado gitu ya. Nah ini dibalik, sayurnya dulu baru setelah itu makan nasinya. Jadi yang berserat dulu baru kemudian makan makanan inti. Maka pas buka puasa panjenengan bisa terapkan ini. Jadi pas adzan panjenengan bisa makan dulu makanan-makanan berserat. Ya, kurma, kalau Rasulullah kan mencontohkan makan kurma. Bisa buah atau makan sayurnya dulu ya. Nanti pada sholat maghrib baru jenengan kalau mau makan besar silahkan. Atau kalau yang terbiasa makannya pada tarawih monggo. Sesuai masing-masing saja ya. Tapi baiknya yang pertama itu makan serat dulu dan yang ringan dulu. Jangan semuanya langsung dimasukkan karena ibaratnya perut kita itu lama dipuasakan, kemudian tiba-tiba kita masukkan berbagai macam makanan, itu bahasa perut itu jadi kaget. Jadi harus bertahap, mulai dari yang berserat dulu, baru kemudian makan inti. Slide berikutnya. Kemudian yang ketujuh, olahraga. Nah ini juga tetap harus dikerjakan ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kalau untuk usia panjenengan yang sudah swida, kalau udah swida ya jalan-jalan aja sudah cukup ya. Sekedar duduk di depan rumah, kemudian berjemur, ya, menggerakkan persendian itu juga sudah cukup ya. Jadi nggak harus jalan-jalan juga. Kemudian dan kalau yang sudah sepuh banget ya, yang kalau jalan aja susah ya, jalan sedikit sudah sakit, boyok atau dengkulnya gitu ya boleh sambil duduk, sambil gerak-gerakkan tangan, itu sudah cukup juga. Tapi jangan cuma 5 menit ya, paling enggak minimal 30 menit ya. Atau kalau dalam teori itu sebenarnya 45 menit ya, 45 menit untuk olahraga. Tapi ya tiap orang punya toleransi yang berbeda. Ya boleh minimal 30 menit sampai dengan 45 menit. Itu olahraga. Berarti bisa dikerjakan kapan ibu-ibu? Pas ba'da subuh ya. Daripada tidur malah kita jadi capek dan lemes, lebih baik ba'da subuh kita jalan-jalan ya. Nanti mungkin kalau kayak majelis taklimnya ini bisa kumpul ya ba'da subuh, setiap ba'da subuh jalan ke sini ketemuan di mana, nanti jalan bareng gitu ya. Nek pas nggak Ramadan kan sambil jajan, kalau ini kan nggak mungkin jajan. Nanti kalau capek ya istirahat dulu gitu. Jadi monggo, olahraga ini juga harus kita upayakan. Ada kaidah olahraga sebenarnya ya, FITT ya, menggerakkan otot-otot besar, kemudian intensitasnya ringan saja, tidak usah sampai ngos-ngosan. Kalau pas capek ya sudah istirahat dulu sebentar, nanti lanjut lagi.
Kemudian waktunya tadi 30 menit sampai 45 menit ya. Kemudian tipe olahraganya ya yang menggerakkan menggerakkan otot-otot besar tadi ya. Oke, slide lagi. Oke, tadi sudah tidak tidur setelah subuh. Slide lagi. Nah ini Bu, tadi grafik tubuh kita itu harusnya pada subuh itu naik ya. Jadi malam, kemudian ini malam ya, malam menuju ke siang hari itu kan grafiknya naik ya. Jadi harusnya kita beraktivitas. Kalau kita pengen tubuh kita pas kerja itu nggak lemes, nggak ngantukan ya, maka habis subuh jangan tidur karena grafik kita naik ya. Nanti waktu siang menjelang siang-siang awal itu kan ada grafik naik ini ya. Nah, ini grafiknya kan naik. Nah, ini boleh saatnya tidur siang. Nah, itu kira-kira ya mungkin jam 11 ya atau pada duhur ya, kita ada syariat Qailullah ya. Itu boleh tidur sebentar, minimal 30 menit aja udah cukup ya. Sekedar duduk di kursi ya, atau kalau bapak-bapak habis sholat duhur wiridan terus ngantuk sambil duduk, nanti bangun wiridan bangun tulisannya badannya segar. Itu boleh. Kemudian nanti semakin sore akan semakin turun. Nah nanti balik lagi ke malam naik lagi. Oke, slide lagi. Oke, ini sudah juga. Jangan lupa tidur siang deh, karena kalau bagi panjenengan yang mungkin sudah tidak bekerja, sudah pensiun misalnya, maka ini sudah harus menjadi rutinitas harian ya. Nah, ada tidur siang. Paling tidak 30 menit itu sudah cukup untuk tidur siang. Slide lagi ya, terus ya, kemudian ini sebagai penutup ya, jadi di dalam Quran surat Fussilat ayat ke-53 di sana Allah berfirman yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri ya, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat alam semesta ini kan hebat sekali penciptaannya. Selain Allah menunjukkan kehebatannya di alam semesta, Allah juga memberikan atau menunjukkan kehebatannya pada diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita mau melihat diri kita ini luar biasa, tubuh kita ini luar biasa. Allah memberikan perintah syariat kepada kita supaya kita melaksanakan syariat dan perintah Allah, dan dengan perintah itulah kita akan menjadi baik karena kita mengikuti petunjuk dari Allah SWT. Dan setiap apa yang Allah turunkan sebagai syariat ya, syariat misalnya kalau ibu-ibu syariat mengenakan jilbab ya, syariat berpuasa, syariat sholat, kemudian syariat-syariat yang lain, maka pasti ada manfaat bagi manusia. Slide. Oke. Mungkin materinya bisa saya cukupkan ya, sudah cukup lama ya, hampir 45 menitan. Untuk berikutnya monggo saya kembalikan ke panjenengan, sekiranya ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan terkait persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Harus punya tekad ya, Ramadan puasa full ya. Kalau ibu-ibu ya, kalau yang masih mens mungkin ada saatnya tidak puasa juga ya. Tapi harus disiapkan juga kalau pas nggak puasa itu kira-kira mau diisi dengan apa ya. Makatan, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin, fala taku minal mutarin. Monggo saya serahkan ke panjenengan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau bertanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, seringkali kalau kita habis sahur itu Dok, habis subuh itu biasanya itu sering pipis. Itu apa yang terjadi pada tubuh kita Dok? Terima kasih. Oke, tadi kan saya sampaikan bahwa air itu begitu kita minum di lambung itu dia cuma 10 menit. Kemudian dia masuk ke usus itu juga tidak lama. Setelah itu dia akan sebagian ada yang langsung diserap oleh tubuh kita, terutama di usus besar itu akan langsung diserap. Begitu diserap dia masuk ke dalam darah. Begitu masuk ke dalam darah dia akan masuk ke saringan ginjal.
Dari saringan ginjal dia akan dibentuk urin atau air kencing, kemudian keluar sebagai air kencing. Maka kalau pas panjenengan sahur, kemudian jenengan buang air kecilnya banyak, ya wajar, nggak masalah. Tidak ada kelainan di kejadian tersebut. Gitu. Dan sebenarnya yang keluar menjadi urin itu hanya sedikit dari yang kita minum. Tidak yang kita minum segelas keluar segelas, enggak. Jadi ada yang pasti terserap oleh tubuh kita. Gitu. Jadi nggak masalah Bu. Yang penting kalau jenengan buang air kecil itu dilihat ya warna urinnya. Kalau pas puasa memang biasanya pada saat menjelang berbuka itu jadi lebih pekat ya. Tapi pekatnya ini tidak sampai jadi merah. Kalau jadi merah atau jadi kuning banget itu tandanya jenengan pas sahur itu minum air putihnya kurang. Atau ada hutang minum di hari sebelumnya. Jadi karena tubuh kita itu kan punya jatah 2 liter. Misalnya hari ini cuma minum 1 liter, kan jadi punya utang 1 liter. Besoknya minumnya ya 1 liter mulai, utangnya jadi 2 liter. Nah, tubuh kita akhirnya jadi kekurangan cairan dalam jangka waktu yang lama. Nah, makanya monggo sekarang kita putus utang cairan ya. Kita upayakan kita memenuhi kebutuhan air setiap hari secara cukup. Ya. Air putih kan bisa tetap di mana-mana ya. Jadi murah, nggak bayar nggak mahal gitu ya. Oke, makanan? Ya, silakan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau tanya, saya tuh sering GERD saya itu ya kalau misalnya kecentok makanan sesuatu itu sering kambuh. Kemudian saat ini saya kan sedang masuk pilek. Ya mudah-mudahan pas menjelang puasa sembuh ya, tapi saya biasanya kalau batuk itu lama sembuhnya. Kalau saya berpuasa kira-kira dampaknya bagaimana, Dok? Saya rasa gitu. Terima kasih. Baik. Tidak ada penyakit yang lain, J? Ini apa namanya? Preparutan. Oh ya, oke. Jadi kalau misalnya problemnya hanya di lambung, itu bisa disiasati Bu. Jadi tetap misalnya memang ini bisa dicoba dulu ya, coba dulu tanpa minum obat dulu misalnya. Bagaimana kondisi tubuhnya pada saat hari itu. Kalau ternyata terganggu atau rasa tidak nyaman, maka boleh dibantu dulu dengan minum obat. Misalnya obat-obat lambung yang diminum pada saat makan sahur. Itu bisa diminumkan dulu. Nanti setelah itu bisa juga, setelah itu misalnya obatnya nggak minum dulu deh, saya mau nyoba dulu nih tanpa obat saya bisa perutnya kambuh atau enggak. Jadi bisa dibantu dengan mengkonsumsi obat untuk menjaga supaya perutnya tidak sakit. Tapi yang jelas tadi sesuai penjelasan saya ya, bahwa kalau kita berpuasa kita sudah niat ya, insya Allah Allah akan memberikan kita kekuatan. Tidak perlu khawatir dulu. Tapi kalau memang ibu ada gangguan ya bisa dibantu dulu dengan obat ya sampai nanti akhirnya bisa puasa terus tanpa harus minum obat. Jadi memang itu seni Bu, seni ngatur aja, ngatur. Kalau misalnya jenengan sudah menerapkan pola-pola makan yang sehat ya, kayak tadi misalnya makan buka ya sayur dulu bertahap atau yang berserah dulu ya, kemudian setelah itu baru makan besar, insya Allah itu akan menyamankan lambung juga panjenengan. Selama sudah melaksanakan pola makan yang bagus, pilihan makanannya bagus, kebutuhan cairannya dipenuhi, menghindari makanan-makanan yang sekiranya membuat perut tidak nyaman ya, misalnya makan santan terlalu banyak atau pedas terlalu ekstrim ya, atau minum teh itu juga sebenarnya agak iritatif kalau untuk penyakit lambung ya, jadi teh juga jangan terlalu banyak gitu. Insya Allah nanti akan terbantu kondisi lambung panjenengan. Termasuk juga kalau sering berulang sakit lambungnya, mungkin sebaiknya perlu USG juga Bu, karena kadang-kadang orang-orang dengan radang di kantong empedu atau batu kantong empedu itu keluhannya hampir mirip dengan sakit lambung.
Hanya bedanya kalau orang dengan sakit lambung itu sakitnya kalau pas perutnya kosong. Tapi kalau habis itu makan dia akan sembuh. Tapi kalau orang sakitnya di empedu itu dia perutnya kosong itu nggak sakit. Tapi begitu dia makan, nah habis makan itu perutnya sakit. Itu tanda sakit empedu. Biasanya keluhannya sama, ada rasa nyeri pada ulu hati. Kalau empedu ya kadang ada yang nyerinya sampai ke perut kanan atas. Jadi kalau tadi berulang mungkin bisa dikonsulkan lebih lanjut apakah perlu pemeriksaan tambahan atau tidak. Oke, sakit dipahami ya. Insya Allah jenengan bisa ya. Saya lihat kalau jenengan kayaknya kuat kok. Menurut saya jenengan kuat. Maka insya Allah dengan pola makan yang bagus, dengan niat ya. Kalau memang memang khawatir terganggu bisa dibantu dengan obat. Obatnya nanti bisa konsul dengan dokter keluarganya atau dokter di puskesmas atau BPJS-nya. Nanti bisa disarankan, oh kasih obat ini dulu aja, nanti diminumnya kapan, itu ikuti mohon petunjuk dari dokter. Oke, ada lagi? Tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di slide pertama, ini hanya mengganggu saja, saya membaca slide pertama tadi tertulis the GI system. Terus ada sistem pencernaannya, nah ya tanda tanya saja. Ada mungkin yang sebelumnya. Nah, ini maksudnya apa dok? GI, mungkin pengen tahu saja kan karena kalau ini penjelasannya sudah. Oh iya. Jadi itu singkatan GI itu gastrointestinal. Oke, gastrointestinal berarti lambung dan usus gitu gampangnya. Jadi sistem lambung dan usus. Gitu. Monggo, ada lagi? Monggo bapak-bapak ada yang mau bertanya dulu, kalau nggak ada nanti saya bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puasa di hari pertama mungkin seminggu pertama itu kadang kayak migrain gitu. Jadi sekitar jam 9 ke atas itu kadang tidur gitu. Itu seminggu pertama di bulan puasa. Alhamdulillah sih saya sudah rutin kalau Senin Kamis insya Allah sudah rutin. Tapi kalau pas Ramadan itu mungkin ya itu tantangan ya. Mungkin karena kurang tidur, mungkin atau gimana. Nah yang jadi kendala adalah saat habis subuh ya. Biasanya kan sekalian sholat suruh ya. Habis sholat suruh sampai rumah sekitar jam 9 tuh ngantuk banget. Sekitar jam 10 itu sih sudah tertidur itu. Mau di dalam korek api itu ya susah. Karena malam kan sudah tadarus gitu ya, nanti baru tertidur itu sekitar ya sampai sahur sekitar 2 jam ya, 1 jam 2 jam itu baru terbangun, siapin sahur dan sebagainya. Jadi yang sulit itu kalau siang tidur karena jam 10 sudah setengah 10 jam 11 sudah nggak bisa tahan untuk tidur dan akhirnya saya tuh selama Ramadan itu jarang turun, yang lainnya pada turun berat badan saya tuh naik. Kalau hari biasa saya stabil di 48, tapi kalau puasa itu sering naiknya di 50. Ya mohon maaf ini terus terang saya, dan ini sudah bertahun-tahun seperti itu. Tapi kalau sudah mulai sawal selesai gitu, sawal biasa naik lagi gitu, tapi sudah stabil lagi. Dan kebiasaan saya biasanya kan saya jarang manis ya, tapi karena image buka puasa itu harus dengan air apa kola atau itu es buah itu paling senang sekali itu. Nah itu apa mungkin dari situ, jadi selama Ramadan selalu naik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawabnya mulai dari tubuh dulu ya. Jadi tubuh kita ini adalah satu ciptaan Allah yang sangat bisa beradaptasi, tapi dia tidak bisa beradaptasi dalam jangka waktu cepat. Jadi misalnya hari ini kebiasaan A, besok jadi B, C, D, itu terus tubuh kita bisa langsung menyesuaikan.
Jadi kadang-kadang tubuh kita itu akan mengalami gangguan dulu ketika ada perubahan yang sangat sangat kontras, sangat berbeda. Ya. Yang tadinya kita kalau tadi jam makan, ya makan itu jam 7 pagi, sekarang kita balik jadi jam 3 pagi atau jam setengah 4 misalnya. Itu kan berarti ada perubahan dari tubuh kita, perubahan dari pola hidup kita. Itu pada awal-awal ya, pada 3 sampai 1 pekan pertama itu wajar ketika menimbulkan rasa tidak nyaman. Baik itu rasa tidak nyaman di kepala atau mungkin rasa tidak nyaman di perut, ya itu wajar karena tubuh kita sedang proses untuk beradaptasi. Nanti setelah itu tubuh kita akan mampu mengikuti pola yang sudah kita bangun. Oke, itu yang pertama. Kemudian kalau tadi misalnya ditanyakan pas pagi hari kenapa sering ada rasa tidak nyaman di kepala, itu tadi karena kita punya perubahan pola yang sebelumnya tidak kita kerjakan demikian. Misalnya kayak tadi ibu biasanya kalau sore jam 8 atau jam 9 misalnya ya, kemudian pas Ramadan ini sarenya jadi jam 11 atau 12 karena ngaji, karena tilawah misalnya. Setelah itu nanti udah bangun lagi jam setengah 4 karena sahur. Sedangkan sebelumnya tidurnya jam 9, bangunnya sebelum subuh misalnya. Maka berubah. Nah, pada perubahan di awal-awal itu wajar menimbulkan rasa tidak nyaman atau gangguan di dalam tubuh kita. Nanti insya Allah lama-lama setelah 3 sampai 7 hari itu akan beradaptasi tubuh kita dan akan jadi tidak hilang gangguan-gangguan itu. Kemudian kalau tadi disampaikan kalau tidurnya jam 10 apakah boleh? Nggak masalah Bu sebenarnya. Jadi subuh itu karena ini kan tadi Ibu berubah pola tidurnya ya. Yang tadinya misalnya tidurnya tidak terlalu malam, sekarang tidurnya jadi malam. Sedangkan tidur malam itu suatu hal yang wajib, kebutuhan orang. Jadi setiap orang itu punya jam biologis, dia punya waktu tidur yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Saya punya waktu, saya harus tidur malam 5 jam dalam sehari. Tapi mungkin orang lain tidurnya hanya 4 jam dalam sehari, yang lain 3 jam dalam sehari. Ada yang harus 7 jam dalam sehari. Itu jadi kayak wajib harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi itu kayak jadi hutang. Sehingga hutang itu akan dibayar pada waktu-waktu yang lain. Misalnya kayak tadi jenengan sebenarnya jatah tidur malamnya tuh 5 jam. Tapi karena Ramadan, ibu pengen semangat untuk ngaji, akhirnya ada perubahan dari pola hidupnya jenengan. Yang tadinya tidurnya jam 9, jadi tidur jam 11 atau jam 12. Setiap hari seperti itu. Maka pasti ada jumlah waktu tidur yang kurang. Nah, kurangnya itu nanti akan ditagihkan pada saat tertentu. Misalnya kayak tadi dengan jam 10 mulai ngantuk, ya nggak masalah. Ibu kalau mau istirahat di jam segitu nggak masalah, selama itu tidak mengganggu aktivitas harian, tidak mengganggu pekerjaan, itu monggo, nggak masalah. Dan nanti setelah itu kan dengan beraktivitas lagi ya, siang, ba'da zuhur, aktivitas lagi, nyiapin buka, terus nanti malam sampai malam lagi, baru tidur jam 11 lagi, begitu seterusnya. Nah itu pola yang baru ini, kalau memang jenengan mau kerjakan, silahkan dikerjakan. Awal-awalnya mungkin menimbulkan gangguan ringan, tapi nanti lama-lama akan jadi terbiasa dan akhirnya akan ya seperti itu pola tidur dan bangunnya, pola aktivitasnya, pola tubuhnya akan terbentuk seperti itu. Nah kalau nanti setelah bulan Ramadan, nah kembali lagi ke pola yang lama itu juga pasti akan menimbulkan gangguan dulu. Gitu. Makanya kebanyakan orang menjadi terganggu tubuhnya itu karena sebelumnya dia punya pola tanpa Ramadan, kemudian pola Ramadan, setelah itu dia pasca Ramadan itu berubah lagi polanya, tidak seperti pola pertama. Nah dia pasti akan terganggu dan gangguan itu kadang-kadang menimbulkan penyakit atau sakit. Makanya kenapa tadi saya sampaikan kalau habis Ramadan, habis Idul Fitri itu biasanya banyak yang sakit ya karena pola hidupnya berubah lagi, tidak seperti pola saat Ramadan dan tidak lagi seperti pola sebelum Ramadan. Jadi seperti itu.